terhampiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Yohanes 1 ayat 18. Untuk menyatakan Sang Bapa. Nah, jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Jadi Tritunggal itu tidak pernah bicara tentang banyaknya, tidak juga berbicara tentang jumlah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang Kristen itu katanya melantik manusia menjadi Tuhan. Kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang menjadi manusia, seperti ayat yang saya sampaikan tadi, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi orang Kristen itu tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi firman yang menjadi manusia. Ya teman-teman ya, jadi saya tegaskan untuk opening statement saya, kami orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Tritunggal itu tidak bicara tentang banyak, tidak juga bicara tentang jumlah, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Sesat cara berpikir kita. Ketika kita berpikir orang Kristen itu melantik manusia menjadi Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak membaca Alkitab dan tidak mencari kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi apa? Mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Jelas dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, yang anehnya, kenapa kita sebagai makhluk ciptaan ini kita membatasi kuasa Tuhan? Kok Tuhan itu tidak boleh jadi manusia? Yang membatasi ini kita sebagai manusia yang diciptakan. Kenapa? Tuhan bisa jadi apapun yang dia mau. Bahkan Tuhan itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nah, jadi itu kurang lebih opening statement saya tentang konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan. Buat teman-teman Kristen, saya sarankan untuk teman-teman semua, kencengin tap-tap layarnya teman-teman, kencengin tap-tap layarnya, di share-share ulang, di posting ulang teman-teman. Biar apa? Biar roomnya aman, biar roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman ya. 1 jam ke depan sampai dengan jam 20.37 kita akan berdiskusi dengan Pak Ustadz Yusupei dengan konsep ketuhanan. Kalau bisa buat teman-teman Kristen, jangan ada kata-kata menghujat di kolom komentar. Ambil yang baik dari diskusi ini, yang tidak baik dari diskusi kami silahkan dibuang saja ya teman-teman ya. Ambil yang baik-baiknya aja, tidak ada komentar-komentar menghujat maupun menjatuhkan agama lain. Yuk teman-teman Kristen, dikencengin tap-tap layarnya, diposting ulang teman-teman. Ya, saya tegaskan untuk terakhir kalinya, Kristen tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak. Maka di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 jelas dikatakan, kamu menyebut aku guru dan tuan. Saya gunakan kata tuan karena di dalam terjemahan lama menggunakan kata tuan. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan tepatlah demikian, memang akulah guru dan tuan. Ya teman-teman ya, jadi jelas yang tertulis di dalam Alkitab. Silakan Pak Ustadz Yusupei. Oke, tepuk tangan buat Bang Opi. Silakan diundang. Belum muncul? Belum muncul ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulia dalam Islam. Dan teman-teman semuanya, salam satu Tuhan. Ya. Oke teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Yusupei. Yang di YouTube juga, waalaikumsalam semuanya. Di tempat Bang Oki atau di YouTube manapun, di TikTok Bang Oki dan di TikTok saya. Ayo simak live streaming ini. Kita 1 jam ke depan bersama Bang Oki. Ya tadi ada Bang Oki WhatsApp saya, makanya beliau ada yang dibahas 1 jam tentang masalah konsep ketuhanan. Sebenarnya kita udah beberapa kali gitu ya untuk membahas konsep ketuhanan ini ya teman-teman.
konsep ketuhanan dalam agama Islam itu udah finish gitu. Pasti ayat yang dipakai oleh umat Islam itu juga masalah konsep tauhid itu ya. Contoh seperti laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Terus Quran surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Dan yang namanya Tuhan itu mempunyai sifat. Sifatnya itu ada sifat wajib untuk dia, ada sifat mustahil untuk dia. Kok bisa ada yang mustahil? Iya, karena tidak pantas bagi Tuhan. Coba teman-teman, ya, kita berpikir, kita ciptaan Tuhan, ya. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kalau kita memakan nasi, itu pantas manusia makan nasi, karena makanan pokok kita adalah nasi. Tapi tidak pantas kalau manusia itu memakan kotoran. Betul? Nah, kalau bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tidak pantas Tuhan itu menjadi lemah, tidak pantas Tuhan itu sampai dilahirkan, tidak pantas Tuhan itu menjadi bayi, dan tidak pantas Tuhan itu sampai nongol. Kok nggak pantas dia sampai nongol? Iya, kalau Tuhan yang nongol, Tuhan itu sudah tidak maha adil. Makanya saya akan pertanyakan tentang masalah sifat Tuhan dalam diskusi kita kali ini. Ya teman-teman semuanya, ya kita dapat melihat Tuhan itu mengurus segala makhluknya. Ya, dapat kita mengutip di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ya teman-teman. Nah, itulah Tuhan yang maha kuat. Dia tidak perlu tidur ya, tidak perlu dengan makhluknya ya, tidak perlu sama sekali dengan makhluknya. Itulah yang namanya Tuhan semesta alam. Di dalam agama Islam memang kita dilarang untuk memikirkan zat Allah ya, karena otak kita terbatas. Ada sebuah hadis ya teman-teman, tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikirkan zatnya. Mengapa kita tidak boleh memikirkan zat Allah? Karena kita ini adalah makhluk. Semua yang kita pikirkan adalah makhluk. Jadi Allah itu tidak sama dengan apapun. Apa yang kita pikirkan pasti bukan Allah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui Allah itu ada? Tidak lain dan tidak bukan, kita mulai dari diri kita sendiri. Ada sebuah kaidah ya dari para ulama, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya, apa itu? Faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Itu kaidah, bukan hadis ya teman-teman. Kaidah. Jadi kita mengetahui Tuhan itu dari diri kita sendiri dulu ya. Dari mana kita berasal, siapa yang membentuk kita, kan seperti itu ya teman-teman ya. Bahan kita ini apa, terus siapa yang menciptakan kita, kalau kita dibentuk lalu siapa yang membentuk. Nah, panduan ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran ya, yang Allah katakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, aku yang membentuk kamu dalam rahim ibumu. Terima kasih. Sebentar ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita dengarkan tadi narasi dari Pak Ustadz Yusuf Ei menjelaskan tentang imannya. Ada salah satu narasi yang menarik ya teman-teman ya. Menarik untuk kita bahas sedikit ya. Pak Ustadz Yusuf Ei tadi berkata, dilarang memikirkan zat Allah. Itu di dalam di dalam iman Pak Ustadz Yusuf Ei, dilarang memikirkan zat Allah. Yang jadi pertanyaan saya,
Ketika di dalam iman Pak Ustadz Yusuf dilarang memikirkan zat Allah, kenapa kalian sibuk sekali memikirkan Tuhannya orang Kristen? Kenapa? Kenapa sibuk sekali memikirkan Tuhannya orang Kristen? Kristen itu Tuhannya 3. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Nah, berbicara tentang sifat-sifat yang kompleks di dalam diri Tuhan, di dalam iman Kristen jelas. Yang pertama, Tuhan kami mempunyai sifat yang kasih. Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang penuh kasih. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 saya akan bukakan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Sebentar ya teman-teman ya. Kita 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas datanya di dalam Alkitab kalau mengenai sifat-sifat Tuhan kami. Kami punya Tuhan yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Yang kedua, kami punya Tuhan itu yang kudus. Di mana datanya? Yesaya 6 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Yesaya 6, sebentar saya bukakan. Yesaya 6 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Dalam Tuhan matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta tinggi menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sampai dengan ayat yang ke-5 kita akan bacakan teman-teman. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru kepada seorang katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu sifat-sifat Tuhan di dalam iman Kristen. Yang pertama, kami punya Tuhan yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Yang kedua, kami punya Tuhan yang kudus. Di mana datanya? Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Yang ketiga, yang terpenting, kami punya Tuhan yang adil. Di mana datanya? Ulangan 10 ayat yang ke-17. Mazmur 89 ayat yang ke-14. Nah, banyak teman-teman juga dari saudara kita yang sebelah selalu bertanya, di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Apakah kalian baru percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan Yesus sendiri mengaku pada kalian, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Pertama, saya harus ingatkan, kami punya Tuhan yang tidak narsistik. Karena apa? Yang selalu minta disembah itu di dalam iman Kristen adalah iblis. Ya. Tapi Yohanes 13 ayat yang ke-13 jelas mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian. Memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa, apakah manusia biasa ada sebelum dunia ada? Yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5. Pertanyaan saya dengan Pak Ustadz Yusuf untuk mengawalinya. Surat An-Nisa ayat yang ke-64. Ya, surat keempat ayat yang ke-64. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di dalam iman Pak Ustadz Yusuf? Kenapa di sini menggunakan kata kami? Ya, itu teman-teman. Itu pertanyaan awal. Sebenarnya saya tidak mau bahas tentang kata kaminya, tapi itu awal dari pertanyaan saya sebelum kita masuk ke dalam hadis Pak Ustadz Yusuf ya. Tolong Pak Ustadz Yusuf jelaskan di dalam An-Nisa 4 ayat yang ke-64. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, di-share ulang teman-teman, biar apa? Biar makin banyak yang terberkati, makin banyak orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena nggak ada pertanyaan, kita kembalikan kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Oke. Bentar, udah muncul ya? Belum Belum ya Pak? Silakan Pak.
Baik, ini pertanyaan bagus dan memang udah berulang kali ditanyakan oleh kawan kita yang Kristen ya teman-teman, tentang masalah kosakata kami. Baik. Perlu dicatat dulu ya Bang Oki ya. Kalau untuk penciptaan biasanya Allah memakai kosakata kami. Tetapi kalau untuk penyembahan Allah tidak pernah pakai kata kami, tetapi dia memakai kata aku. Contoh ya, wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Nah, tuh. Maka sembahlah aku, kata Allah, bukan sembahlah kami, tapi sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Atau di Toha 14, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Gak ada sesungguhnya kami. Lalu ada apa dengan kosakata kami? Mengapa Allah menggunakan kata kami di dalam penciptaan? Di dalam bahasa Arab, ya Bang Oki, kata kami itu adalah domir dari nahnu. Ya, nahnu itu kami dalam bahasa Arab. Jadi domirnya itu pakai kami, nahnu, Nah, di dalam kosakata Arab mempunyai dua kaidah. Satu, ya, merujuk ke Allah itu sendiri, dia memuliakan dirinya sendiri, itu kaidah yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, Allah melibatkan makhluknya dengan kosakata kami. Contoh ya, Allah memakai kosakata kami untuk memuliakan dirinya. Di dalam Quran surah Al-Anbiya, apa bunyinya? Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Di situ nggak ada makhluk yang dilibatkan. Dan tidak kami utus engkau, ya Muhammad, dan tidak kami utus engkau, ya Muhammad, melainkan untuk rahmat semesta alam. Di situ kata kami tidak melibatkan makhluk, tapi Allah memakai kemuliaan dirinya ya untuk mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada juga kosakata kami. Nah, kosakata kami contoh ya, ketika yang dibawa Bang Oki ini ya, dan kami tidak mengutus, atau kita ambil ayat yang lain, Maryam 17, fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna, maka kami utus. Nah, itu Allah melibatkan makhluknya. Siapa aja yang dilibatkan? Malaikat Jibril, Maryam, dan kekuasaannya. Jadi seperti itu. Jadi kosakata kami itu bukanlah sesuatu yang jamak dalam kaidah bahasa Arab. Cuma kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia itu adalah yang jamak. Kalau di dalam bahasa Arab dia punya dua kaidah gitu. Apalagi bahasa sastra dalam Al-Quran. Begitu Bang Oki ya. Contoh saja ya, kalau kita larikan Presiden Prabowo berpidato, kami akan mengutus TNI ke Papua. Apakah Pak Prabowo-nya banyak? Karena beliau memakai kata kami? Kan tidak. Pak Prabowo-nya presiden tetap satu. Tetapi kenapa beliau berpidato memakai kosakata kami? Karena beliau memakai jabatan beliau, kekuasaan beliau, dan anak buah beliau untuk memproseduri dan melaksanakan pengiriman TNI ke Papua. Nah, gitu. Bukan berarti Pak Prabowo-nya banyak. Nah, tadi ada juga ya celetukan Bang Oki. Dilarang pikir zat Allah. Kenapa sibuk mikirin Tuhan Kristen? Gini Bang ya, kenapa sibuk pikirin Tuhan Kristen? Ya banyak sih yang harus dipikirkan. Di mana letak keadilan Tuhan kalau Tuhan Kristen itu nongol gitu loh. Ya kan, nongol dia gitu. Saya memikirkan sampai saat ini, dan ini saya pertanyakan sama Bang Oki ya. Tuhan Kristen di abad pertama, dia turun di Nazaret, di satu kampung, dan hanya beberapa orang yang melihat Tuhan. Ya, kita di tahun 2025 tidak dapat melihat Tuhan. Jadi saya bertanya, ya, di mana letak keadilan Tuhan yang kayak gini, yang nongol kayak gini? Hanya sebagian manusia bisa lihat Tuhan. Saya kagak bisa lihat. Di mana adilnya Tuhan kayak gitu? Tolong jelaskan sama saya, ya. Mana keadilan Yesus bagi mata saya? Saya bukan bicara masalah keimanan.
tapi bagi mata gitu ya, bagi fisik, bagi mata. Silakan dijelaskan. Oke, teman-teman, sebentar ya. Silakan diterima. Ya, Pak Ustadz Yusuf PI, kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Yusuf PI. Ya, teman-teman, di mana letak keadilan Tuhan ketika Tuhan itu cuma datang di abad yang pertama? Loh, kami punya Tuhan yang adil. Karena adilnya Tuhan kami itu, karena kami sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini bahkan hampir sama dengan Allah di dalam kitab Mazmur, maka yang menyelamatkan kami itu juga Tuhan. Karena bentuk keadilan Tuhan kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau masalah keadilan, ingat ya, kami punya Tuhan itu yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka Kau adil di tengah-tengah mereka. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Parakletosnya, Tuhan Yesus mengutus Roh kebenaran yang menemani kami sampai pada akhir zaman nanti. Kami punya Tuhan yang adil. Kalau berbicara tentang keadilan Tuhan di dalam iman Kristen, Ulangan 10 ayat 17 jelas mengatakan Tuhan adil. Mazmur 89 ayat 14, kami punya Tuhan yang adil. Itu ya. Jadi kalau bicara tentang keadilan Tuhan, Tuhan kami adil. Walaupun orang tidak bisa melihat Tuhan secara langsung karena Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia di abad yang pertama, tetapi kami bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kalau kita bertanya tentang keadilan Tuhan, ya. Nah, mengenai kata kami, Pak Ustadz, kalau kita mau jujur, di dalam bahasa Indonesia itu kami itu tidak berarti tunggal, tapi jamak. Tapi ya sudahlah, kalau Pak Ustadz mengatakan kami di situ merujuk kepada kekuasaan, bisa menjadi tunggal, ya itu tidak apa-apa, itu silahkan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kaidah bahasa Indonesia, kami itu tidak pernah merujuk kepada tunggal, tetapi jamak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kepada Pak Ustadz Yusuf PI, kan banyak ya yang framingnya di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13, Oten itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Banyak yang framing. Sekarang saya bertanya di dalam hadis Pak Ustadz Yusuf PI, tolong jawab pakai data. Oke, di dalam Musnad Ahmad 15717, isnadnya sahih. Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Ya, derajatnya sahih, saya ulangi. Musnad Ahmad 15717, isnadnya sahih, yang selalu menentang di dalam Yohanes 13 ayat 13, Oten itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Silakan ditanggapi hadis ini. Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Lalu laki-laki tersebut berkata, engkau adalah orang yang paling utama, perkataannya di antara mereka, yang paling agung kemampuannya. Bisa dijelaskan tentang hadis Ahmad 15717. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz tadi berbicara kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Oke teman-teman, kita bukakan di dalam hadis. Sebentar ya. Hadis Bukhari 6884. 6884. Sebentar ya. Kita bukakan datanya. Hadis Bukhari 6884. Oke, kita bacakan. Hadis Bukhari 6884, derajatnya sahih. Kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan tidak kesulitan melihatnya. Loh, ini disamakan dengan bulan, Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz tadi berbicara kalau Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang menyamai dia. Kenapa di dalam hadis Bukhari
6884 Allah Pak Ustadz disamakan dengan bulan. Itu tertulis letterlex di dalam hadis Bukhari 6884. Silakan Pak Ustadz tanggapi menggunakan data dan dalil. Ya teman-teman Kristen boleh bantu saya teman-teman, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Ya 37 menit lagi kita diskusinya teman-teman ya, kencengin tap-tap layarnya, silakan Pak Ustadz. Oke ya teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu Bang Oki ya, terkait tentang masalah hakikat Tuhan adalah Allah. Iya ya, di dalam bahasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan tentang masalah di dalam Quran yang dikatakan ya Bang Oki bahwa hanya ada wajah Allah, tidak ada dari kita semuanya ini. Kullu man 'alaiha fan. Jadi dunia itu fana maksudnya. Ya, yang ada itu hanya Allah. Semua hakikatnya adalah Allah. Itu maksud hadisnya. Ya. Nah, tuh. Bukan berarti kata Tuhan itu bisa dijadikan atau disematkan ya untuk Allah, bukan. Saya beramal ya, saya hidup ya, hakikatnya yang menghidupkan saya adalah Allah ya. Terus saya beramal, hakikatnya yang beramal adalah Allah, kan kayak gitu ya. Mana judul mana judul. Jadi apa yang kita lakukan ya Bang Oki, itu adalah hakikatnya untuk Allah. Jadi seperti itu maksudnya, itu hadis ya. Tuhan adalah Allah. Ya, yang dimaksud hakikat Tuhan adalah Allah, semua adalah milik Allah. Tidak ada milik manusia ya yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan. Ya, gitu maksudnya. Terus ya begini juga Bang Oki ya, terkait tentang masalah yang Anda katakan kepada saya tadi. Nah ini dari pertanyaan saya mau tanggapi Bang Oki ya. Tadi Bang Oki menjabarkan panjang kali lebar tapi tidak menyentuh sama sekali dengan pertanyaan saya gitu. Saya tidak berbicara tentang masalah keimanan Bang Oki, nggak ada. Ya, kalau keimanan kita pun tidak melihat Allah dengan mata, ya. Tapi kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada gitu. Saya bukan berbicara seperti itu. Sama di Kristen. Di Kristen tidak melihat Yesus yang di tahun 2025 ini, tapi iman di dalam hatinya Yesus itu adalah Tuhan. Itu bukan yang saya bicarakan kepada Bang Oki. Yang saya bicarakan dengan Bang Oki, di mana letak keadilan Yesus itu sebagai Tuhan bagi mata, bukan bagi iman, bukan. Ya. Sedikit orang di zaman pertama, di abad pertama Bang Oki ya, di satu kampung mereka melihat Tuhan dengan biji matanya gitu ya, dengan biji matanya. Lah kita sekarang di tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Ini mana keadilan Yesus bagi mata kita, mana? Itu yang saya tanyakan, bukan berbicara masalah iman, bukan. Tapi keadilan, sifat keadilan Tuhan. Kalau Allah apakah adil? Adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang adil? Karena sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, dia kagak nongol. Kagak nongol dia. Itu Tuhan yang adil gitu. Tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Makanya tidak bisa kita memikirkan zatnya. Dia tidak dapat dilihat. La tudrikuhul absar gitu. Tidak dapat dilihat dengan mata Tuhan itu. Adil Tuhan yang kagak nongol itu. Karena nggak ada yang bisa melihat dari makhluknya. Nah sekarang yang saya tanyakan, Tuhan yang nongol ini di satu kampung di abad pertama. Oh sedih kali saya ya kagak bisa lihat Tuhan. Sedangkan orang di abad pertama bisa lihat Tuhan. Saya di tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa? Adilnya di mana?
Ah, itu yang saya minta sama Bang Oki. Kalau Allah kan mau manusianya buta, mau manusianya kagak buta, tetap sama-sama kagak bisa dilihat Allah itu mau buta atau kagak. Nah, ini tolong jelaskan ya, di mana letak keadilan Yesus yang nongol di Nazaret ini bagi mata kita. Terus mana keadilannya bagi orang buta? Kasihan orang buta kagak bisa lihat gitu. Kagak bisa lihat Tuhan nongol. Ah, itu nggak ada adilnya Bang Oki. Makanya saya minta kepada Anda, di mana letak keadilan Yesus bagi mata kita? Silakan. Anggap ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, kita akan perjelas lagi ya teman-teman. Tapi yang saya bingung ya, tujuan kita beriman kepada Tuhan, kenapa cuma untuk keadilan mata aja? Hah? Tujuan kita beriman kepada Tuhan, kenapa cuma untuk keadilan biji mata aja? Loh, kita beriman kepada Tuhan itu supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kenapa tujuan kita bertuhan, terus letak keadilan Tuhan itu cuma kita gambarkan dengan biji mata kita aja? Ya kan? Nah teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan teman-teman ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus para Parakletosnya, Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami punya Tuhan itu yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu Alkitab berbicara. Itu bentuk keadilan Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Itu bentuk keadilan Tuhan kami. Ulangan 10 ayat 17. Kami punya Tuhan yang adil. Nah yang saya bingung, kenapa keadilan Tuhan itu cuma dilihat dari mata? Kenapa? Tujuan kita bertuhan berarti cuma untuk keadilan mata saja. Tujuan kita bertuhan itu supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Makanya kami punya Tuhan itu yang adil. Walaupun orang buta tidak bisa melihat secara langsung, tetapi Tuhan ada di segenap hati kami. Itu bentuk keadilan Tuhan kami. Ya, jadi kami punya Tuhan itu yang adil. Nah, Pak Ustadz Yusuf tadi kenapa tidak menanggapi ya? Kenapa ketika Pak Ustadz Yusuf tadi berbicara tidak ada serupa dengan Allah? Kenapa? Allahnya Pak Ustadz Yusuf disamakan dengan bulan. Kenapa tidak ditanggapi? Nah, terkait dengan hadis Ahmad 15717, tolong datanya. Di mana Tuhan itu adalah Allah? Di dalam hadis Ahmad 15717. Itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, ketika Pak Ustadz tadi bilang kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Oke, kita bukakan ya teman-teman ya. Makanya enak itu diskusikan pakai data gitu kan. Oke, kita bukakan di dalam Sahih Muslim. Sebentar ya, saya bukakan datanya teman-teman. Oke. Sahih Muslim 3406, derajatnya sahih. Kita bacakan ya teman-teman ya. Oke. Kita bacakan. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Lah di sini kenapa tangannya Allah itu kanan semua? Ini. Kenapa kanan semua? Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan
tugas yang dibebankan kepada mereka. Pertanyaan saya, kenapa tangan Allah itu kanan semua di dalam hadis Muslim 3406? Yang pertama, yang kedua jangan lupa ditanggapi. Kenapa Allahnya Pak Ustadz Yusuf itu disamakan dengan bulan? Ya, kenapa disamakan dengan bulan? Nah, terus juga narasi Pak Ustadz itu kalau bisa harus bersumber dari data ya Pak Ustadz, karena saya bisa tunjukkan datanya. Kalau kami punya Tuhan itu yang omnipresent, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka kau hadir di tengah-tengah mereka. Saya akan tunjukkan datanya setelah ini. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya jawab dulu yang pertama ya teman-teman. Ini ya hadis yang tadi ya, Musnad Ahmad tadi ya. Di sini ya teman-teman menceritakan dari bapaknya berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Engkaukah Tuan Quraisy? Dia nanya Nabi. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Ya. Maksudnya apa? Ya. Segala pemilik itu kata Nabi Muhammad hanyalah milik Allah, termasuk dirinya. Diri Nabi Muhammad itu milik Allah, gitu maksudnya. Ya. Bukan berarti Tuhan bisa disematkan kepada Allah. Di situ Nabi Muhammad SAW merendah beliau, ya, merendah karena apa? Ditanya oleh seorang Quraisy, engkaukah tuannya Quraisy? Hakikat Tuhan kata Nabi Muhammad hanyalah Allah, gitu. Yang berkuasa itu hanyalah Allah, pemilik itu hanyalah Allah. Itu maksud Nabi, ya. Terus Bang Oki juga ya, Allah disamakan dengan bulan. Bukan. Di situ di hadis itu bukan menyamakan Allah dengan bulan. Ya, sebagaimana kita melihat bulan purnama yang terang. Artinya apa? Nabi Muhammad itu menjelaskan penglihatan kita di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Kita melihat Tuhan itu nanti di surga, melihat Allah itu sebagaimana kita tidak kesusahan melihat bulan. Bukan berarti Allah disamakan dengan bulan, bukan. Nah, gimana sih Bang Oki ini? Ya, jadi yang dimaksud Nabi Muhammad itu kita melihat bulan tanpa halangan gitu. Ya, bulan itu terang, kita lihat kan kayak gitu, nggak ada halangannya gitu. Begitu ya yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 23, ya, umat Islam akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga bagaikan kita melihat bulan. Ya, maksudnya nggak ada halangan, jelas gitu loh. Bukan Allahnya sama dengan bulan. Kacau juga Bang Oki ini. Tuh jawabannya ya Bang Oki, udah saya tanggapi dua-duanya ya. Terserah terima atau kagak ya. Sekarang saya mau menanggapi apa yang Anda katakan kepada saya. Apakah beriman itu hanya sebatas penglihatan? Kagak Bang Oki. Apakah keadilan itu hanya sebatas penglihatan? Kagak Bang Oki. Ya, di sini kita menguji eksistensi Tuhan dengan sifatnya. Itu yang saya maksud. Ya, menguji eksistensi Tuhan dengan sifat. Salah satunya adalah Dia Maha Adil gitu. Ya, Maha Adil. Kalau kita berbicara iman, ya semua orang beriman. Saya beriman kepada Allah meskipun gak melihat. Bang Oki beriman kepada Yesus meskipun kagak melihat. Tahu saya gitu. Tapi keadilan bagi mata mana? Contoh nih ya, Tuhannya umat Islam ya Bang Oki ya. Tuhannya umat Islam itu maha adil. Dia menciptakan bumi ini, ya, menciptakan bumi ini, lalu dia memberi seluruh manusia napas. Bukan cuma Muslim yang dia kasih, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, mau kagak percaya dengan dia, mau ateis, tetap dia adil kepada makhluknya. Tetap kita bisa menghirup udara.
Itulah namanya keadilan Tuhan. Nah, sekarang saya mengecek keadilan Tuhan dari mata gitu lah. Dari mata. Karena Tuhan itu maha adil. Kalaunya dari mata, gimana orang buta? Tuhan sempat turun tapi orang buta gimana? Gak bisa lihat. Tuhan sempat turun di abad pertama. Saya 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Protes saya, ya. Protes saya. Enak kali orang zaman pertama kalau kayak gitu. Protes saya, ya nggak adil Tuhan ini nongol di abad pertama doang. Seharusnya dia nongol juga di 2025 ini. Itu yang saya maksud Bang Oki. Mana keadilan Tuhan Anda bagi mata? Bukan berbicara masalah keimanan sebatas mata, bukan. Tapi kita menguji sifat keadilan Tuhan yang maha adil gitu ya. Yang maha adil, mari kita uji gitu. Tuhan siapa yang adil? Antara Islam dan Kristen. Kenapa Tuhannya nongol? Kalau nongol pasti nggak adil. Tolong sekali lagi dijawab, di mana letak keadilan Tuhan Anda bagi mata kita di tahun 2025 ini. Oke teman-teman, berulang kali kita sudah sampaikan ya teman-teman ya. Bentuk keadilan Tuhan itu bukan cuma kita melalui mata. Bentuk keadilan Tuhan itu teman-teman, kita ini yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, kita tidak mati di dalam kebinasaan. Itu yang pertama, itu bentuk keadilan Tuhan. Yang kedua teman-teman, kalau bicara tentang keadilan Tuhan sudah saya tegaskan tadi. Di dalam Alkitab jelas tertulis, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami punya Tuhan itu yang maha hadir. Kami punya Tuhan itu yang tidak terbatas oleh jam-jam tertentu, oleh waktu-waktu tertentu. Jam berapapun kami berkumpul menyebut dan memuliakan nama Tuhan, maka kami punya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Jelas tertulis di dalam Alkitab, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Tidak terbatas di jam-jam tertentu, tidak terbatas di waktu-waktu tertentu. Baik orang yang buta, orang yang bisa melihat, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Secara mata mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di segenap hati kita. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang saya bingung itu kenapa keadilan Tuhan itu cuma bisa kita katakan Tuhan itu tidak adil karena kita tidak melihat Tuhan. Itu aja. Lah kenapa? Keadilan Tuhan itu cuma terbatas dengan mata itu loh. Ya. Nah, terkait dengan jawaban Pak Ustadz Yusuf, tolong Pak, ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf, kan saya sebutkan datanya. Saya sebutkan ayat-ayat Alkitabnya tentang Tuhan kami itu hadir, omnipresent, kami punya Tuhan itu yang maha hadir. Itu dari tadi Pak Ustadz Yusuf tidak menunjukkan data sama sekali. Oke Pak Ustadz, yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz Yusuf ini ya, yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz Yusuf di dalam Sahih Bukhari 1077 derajatnya Sahih, Rabb tabaraka wa ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti akan dipenuhi, dan siapa yang memohon ampun. Pertanyaan saya Pak, kenapa turunnya Pak cuma di sepertiga malam? Kenapa Pak? Kenapa Allahnya Pak Ustadz Yusuf itu cuma hadir di sepertiga malam? Data ada jelas, Sahih Bukhari 1077. Kenapa itu? Kenapa Tuhannya Pak Ustadz Yusuf itu cuma hadir di sepertiga malam? Oke, kalau berbicara tentang keadilan, sebentar ya teman-teman ya, kita bukakan datanya. Ini kalau kita berbicara tentang keadilan, saya mau bandingkan dengan Pak Ustadz Yusuf. Sebentar, surat 16 kita bukakan dulu teman-teman.
Quran 16. Bentar ya. Kalau kita mau tanya tentang keadilan, sebentar ya, Quran 16 surat. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di mana letak keadilannya? Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di mana letak keadilan? Pak Ustadz, kalau kita berbicara tentang keadilan, di mana letak keadilannya? Surat An-Nahl ayat yang ke-93. Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kenapa dipilih-pilih? Di mana letak keadilannya, Pak Ustadz? Kalau kita berbicara tentang keadilan, kenapa ada orang yang disesatkan dan ada orang yang diberi petunjuk? Ayo, kenapa di dalam Alkitab tidak pernah Tuhan kami menyesatkan kami? Kami punya Tuhan yang adil, seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan dijawab pakai data, Pak Ustadz. Ya, tolong jawab pakai data. Sebentar ya teman-teman ya. Baik, saya jawab dulu ya. Yang dimaksud Allah turun di sepertiga malam ya teman-teman. Ini bagus kajiannya sebenarnya ya untuk masalah sepertiga malam. Makanya orang bertahajud itu sepertiga malam. Bang Oki, Anda perlu tahu ya, perlu tahu dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan makhluknya. Sifatnya mukhallafatul lil hawadits di dalam agama Islam. Berbeda dengan makhluknya. Lalu apa yang turun di sepertiga malam dari Allah Subhanahu wa taala? Nih, ya. Dari penjelasan UNU online pun saya ambil ya sama dengan paham saya gitu. Ini saya langsung aja ya, bahwa yang turun itu adalah kasih sayang Allah ya. Makanya kasih sayang Allah diturun di sepertiga malam, bukan zat Allah atau bentuk fisik, bukan ya Bang Oki ya. Jadi seperti itu. Nih ya, di dalam kitab Fathul Bari pun juga dijelaskan seperti itu. Bukan Allah yang turun, zatnya bukan. Tapi kasih sayang Allah di sepertiga malam orang bertahajud minta makbul gitu. Ilmullahnya turun di sepertiga malam gitu. Terus segala hajat atau segala doa itu dinaikkan di sepertiga malam akan lebih mustajab. Itu maksudnya. Jadi itu adalah rahmat Allah yang turun di sepertiga malam. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang meminta ya, meminta kepadanya di sepertiga malam. Itu maksudnya, bukan berarti Allahnya nongol ya, bukan. Makanya jauhkan dulu pemikiran Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu, sifatnya mukhallafatul lil hawadits ya, berbeda dengan makhluknya. Oke. Terus yang kedua tentang masalah penyesatan. Allah menyesatkan yang Dia kehendaki. Baik, lalu di mana keadilannya bagi orang yang disesatkan, yang tersesat? Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir. Mana keadilan bagi orang kafir? Maka Allah memberikan keadilan dengan mengutus Rasulnya dengan kebenaran. Ya. Adil, Allah udah kasih jalan kebenaran dari Rasulnya. Contoh ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran. Selain kesesatan, ada yang disesatkan, ada juga yang mengikuti kebenaran. Jadi bagi yang sesat ini, dia dikasih Rasul untuk tidak jadi sesat gitu, untuk mengikuti Rasul tersebut. Itulah maha adilnya Allah. Bukan cuma kesesatan, tapi kebenaran juga Dia turunkan. Ya.
melalui para rasulnya gitu. Ya, Allah menghendaki orang yang dia sesatkan ya, tapi Allah juga menghendaki orang yang dia kasih petunjuk melalui rasulnya. Itulah gunanya para rasul diutus untuk keadilan Tuhan semesta alam ya. Orang yang sesat agar dikeluarkan ke terang benderang. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tuntaskan saya jawab ya. Gitu ya teman-teman. Gampang itu. Jadi Bang Oki ya, saya rasa Bang Oki tadi stuck gitu. Stuck kenapa? Stuck dalam saya pertanyakan keadilan Tuhan Anda bagi mata, stuck di situ. Karena nggak bisa dijelaskan keadilan Tuhan Anda untuk mata, tapi Anda menjelaskannya dengan doktrin dan iman Anda, kan kayak gitu ya. Sedangkan saya minta keadilan sama manusia, sama mata gitu ya. Yang saya contohkan hidung ya, hidung semua manusia bisa bernapas apapun agamanya. Itulah Tuhan semesta alam yang adil gitu, memberi napas semua makhluk. Oke? Tuhan yang nongol ini ya, yang di abad pertama ini, mana adilnya bagi mata kita, bagi makhluk lainnya? Nggak ada. Tapi Bang Oki menjelaskan hanya dengan keimanan. Ya, itu no problem gitu. Kita hargai untuk ininya, jawabannya Bang Oki. Nah, terkait tentang masalah kosakata kami tadi, saya mau bertanya Bang Oki. Di dalam Kejadian 1 nomor 26 dan 27, kosakata kita di situ ya, marilah kita, kan gitu, kita. Di situ ada berapa Tuhan Bang Oki? Silakan. Oke. Ya teman-teman, sebentar ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman perbedaannya ya teman-teman. Silakan. Ya kalau Kristen ditanya, Alkitab menjawab. Ya kan, dari tadi Pak Ustadz Yusuf tidak menunjukkan data sama sekali. Oke Pak Ustadz bertanya tentang kata kita. Siapa kata kita Pak Ustadz di dalam Alkitab itu? Oke, langsung aja saya jawab ya. Merujuk kepada siapa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah, di sini ada Allah, ada Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini ada Allah, ada Roh, ada firman. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Alkitab menjawab itu. Siapa kata kita itu? Alkitab menjawabnya Pak Ustadz. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz, tentang masalah keadilan. Dari tadi saya sudah jelaskan ya teman-temannya, tentang masalah keadilan. Ya, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan di tengah-tengah mereka. Jeder, selamat datang di kebenaran. Itu data. Menjawab pakai data, tidak modal asumsi. Oke, saya tambahkan lagi Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Itu data Pak Ustadz. Kita tidak melihat dia, kita tidak mengenal dia, tetapi dia menyertai kita. Makanya saya tegaskan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran, Tuhan Yesus mengutus parakletosnya yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Di situ ada kata melihat, itu berhubungan dengan apa Pak Ustadz? Dengan mata. Kalau kami menjawab pakai data dan dalil, tidak pakai asumsi. Pak Ustadz, saya tidak tanya Allahnya yang turun atau siapanya. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz Yusuf ini, kenapa turunnya di sepertiga malam? Saya tidak bertanya siapa yang turun, kasih sayangnya Allah atau Allahnya yang turun. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya Pak Ustadz, kenapa turunnya di sepertiga malam? Dunia ini kan 24 jam, satu hari itu 24 jam. Kenapa turunnya cuma di sepertiga malam? Itu yang saya tanya. Alasannya apa? Jawab pakai data, pakai dalil.
Ya Pak Ustadz ya, saya tidak tanya apa yang turun kasih sayangnya Allah, Allahnya yang turun, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa Allah turunnya itu di sepertiga malam? Itu, tolong Pak Ustadz, jawab pakai data dan dalil. Seperti saya bertanya, menjawab Pak Ustadz dari tadi, narasi saya bisa saya pertanggungjawabkan pakai data dan dalil di dalam Alkitab. Ya, tentang kata kita, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 menjawab itu. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 yang Pak Ustadz tanyakan. Tentang keadilan Tuhan bagi mata, Yohanes 14 ayat 17 menjawab itu, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Kita tidak pernah melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu ada di segenap hati kami. Itu bentuk keadilan Tuhan kami, walaupun kami tidak melihat dia. Alkitab menjawab. Ya silakan Pak Ustadz, supaya saya tidak menambah pertanyaan saya dulu. Saya cuma minta pertanggungjawabkan jawabannya menggunakan data dan dalil. Seperti saya menjawab Pak Ustadz Yusufi. 3 ayat yang saya tunjukkan Pak, dari semua pertanyaan Pak Ustadz Yusufi. Alkitab menjawab itu. Tolong jawab pakai data dan dalil. Kenapa turunnya di sepertiga malam? Kenapa tidak di waktu lain? Alasannya apa? Berikan saya data dan dalilnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi enak. Diskusi itu menggunakan data dan dalil. Teman-teman Kristen, oke. 1 jam ya Pak Ustadz ya. Berarti gimana ini? Sebentar lagi 23.7 sesuai karena habis ini saya jawab dulu closing atau gimana? Habis ini Pak Ustadz jawab, terus Pak Ustadz closing, berarti Pak Ustadz Yusufi 10 menit habis itu saya. Oh baik, ya silakan. Oke, Bang Oki, kenapa Allah turun di sepertiga malam? Kenapa bukan waktu lain? Itulah Bang Oki ya, karena di waktu tersebut mempunyai keutamaan dan keistimewaan. Jadi seperti itu. Kenapa utama dan istimewa? Karena pada saat itu orang tertidur lelap, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan hambanya yang berdoa, yang sholat malam, dia akan langsung urusannya itu, doanya itu langsung dia angkat kepada dia. Itu maksudnya ya. Kenapa dipilih malam? Karena kalau siang orang banyak doa. Ada orang yang tahajud malamnya yang meminta kepada Allah, maka langsung diangkat doanya. Karena waktu itulah istimewa ya. Nih ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam bukan karena waktu lain tidak istimewa. Karena pada waktu tersebut ya keutamaan dan keistimewaan sendiri. Seperti malam terakhir adalah waktu yang penuh ketenangan dan kesunyian, di mana umat manusia umumnya tertidur sehingga seorang hamba dapat lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang Oki ya. Makanya kalau saya mau sholat mengadu kepada Tuhan saya ya tengah malam Bang Oki, saya ngadunya ya, bukan siang. Gitu, ngadunya tengah malam saya, bukan siang. Jadi kenapa sepertiga malam? Itulah keistimewaannya ya. Allah langsung gitu dengan hambanya yang meminta langsung menaikkan doanya. Jadi kayak gitu. Nah, berkaitan tentang masalah yang lain-lainnya, saya tidak memaksakan Bang Oki juga tentang masalah keadilan tadi, tapi saya hanya mengajak Anda, ya marilah kita berpikir gitu ya, berpikir bersama ya kepada kawan-kawan. Masa Tuhan nongol? Kalau nongol pasti kagak adil, kagak adil. Kenapa saya bilang Tuhan yang nongol itu kagak adil? Karena ya
semua manusia tidak dapat melihat dia. Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang kagak nongol dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Adil dia terhadap seluruh manusia. Ya, gitu. Jadi seperti itu Bang Oki. Untuk masalah yang lain-lainnya juga ya, sebenarnya sih saya mau bertanya sama Bang Oki ya, tapi keburu closing udah. Jadi ini hanyalah sebuah jawaban saya kepada Bang Oki karena kita tidak membahas materi lagi ya. Habis ini closing statement dari saya. Jadi saya berkewajiban untuk menjawabnya saja gitu ya teman-teman semuanya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat maha adil. Ya, kalau kita melihat ya ada juga sifat Allah yang lainnya. Contoh ya sifat 20 ya, wujud artinya ada, qidam ya artinya terdahulu, baqo artinya kekal. Ya, wujud qidam baqo, mukhallafatul lil hawadits berbeda dengan sesuatu yang baru. Ya, qiyamuhu bi nafsihi dia berdiri sendiri. Jadi katakanlah Allah itu maha kuasa ya, maha berkehendak iradah gitu ya. Jadi kagak perlu istirahat, kagak perlu melemahkan dirinya karena nggak pantas bagi Tuhan ya, nggak pantas bagi Tuhan merendahkan dirinya sendiri gitu ya. Bukan berarti kita yang meremot Tuhan, teman-teman, bukan ya. Tapi Tuhan semesta alam yang yang memberitahu sifat-sifatnya kepada manusia melalui kitabnya, melalui pewahyuannya. Bukan berarti kita membatasi Tuhan. Oh, Tuhan kagak bisa jadi manusia. Bukan ya. Artinya kalau kagak jadi manusia kamu membatasi Tuhan. Bukan. Tapi Allah yang menjelaskan bahwa dia jadi manusia itu tidak cocok karena lemah. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Gitu maksudnya, tidak cocok kata Allah dia jadi manusia. Jadi seperti itu, bukan kita yang membatasi, tapi Allah menjelaskan tidak pantas bagi dirinya dia jadi manusia. Makanya kan di kitab Bang Oki di bilangan 23 nomor 19 tuh ya, perjanjian lama, Allah bukanlah manusia. Ya, ini closing statement kebersamaan kita dengan Bang Oki ya teman-teman semuanya. Saya 5 menit dari yang kita diskusikan ini di closing statement ini ya teman-teman semuanya. Saya hanya menyampaikan kepada Anda semuanya ya. Tidak perlu kita cari Tuhan itu di mana langit lapis berapa, nggak perlu ya, nggak perlu. Nggak perlu. Karena apa? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dia dekat dengan Anda. Kagak perlu Anda cari di lapisan langit, kagak perlu ya. Itu Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan, dia juga melihat gitu. Setiap gerak-gerik kita dia tahu gitu. Dia tahu seluruh manusia di dalam kontrolnya ya. Seluruh manusia dalam kontrolnya. Artinya gini ya, bagi teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman Kristen atau di luar agama Islam, ini pesan saya. Jika Anda berdiskusi dengan umat Islam tentang masalah ketuhanan, jauh-jauh dulu di pemikiran Anda itu ya, bahwa Tuhan itu sama dengan makhluknya. Terkait tadi yang baru saya ingat ya, tangan kanan Allah ada 2. Nah, ini terkait tentang tangan kanan Allah ada 2. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya berganda-ganda memberikan rahmatnya kepada makhluknya ya. Contoh kalau kita ya memberi kepada manusia ya, memberi kepada manusia, kita kasih nih, orang ngucapin apa? Terima kasih ya kepada kita. Kan kayak gitu. Orang cuma ucapin terima kasih kepada kita. Sudah gitu. Tapi kalaunya Allah Subhanahu wa taala setelah dia kasih, kamu minta apa lagi hai hambaku?
Nah itu maksudnya tangan kanan dua itu rahmatnya lebih besar daripada azabnya. Maksudnya itu Bang Oki ya. Nah gitu maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, tangannya dua, rahmatnya lebih besar ya, ampunannya lebih besar ya daripada azabnya. Dia maha memberi. Kalau kita minta kepada Allah kita dapat, maka Allah akan ngomong lagi kepada kita ya, apalagi yang kamu mau hai hambaku. Itu maksud tangan kanan dua, bukan berarti tangan fisik Bang Oki. Kalaunya kita ya melihat pemerintahan zaman dulu, katanya raja itu memerintah dengan tangan besi, bukan berarti rajanya tangannya besi gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah ilmu takwil ya Bang Oki di dalam agama Islam. Ada namanya ilmu takwil. Jadi buang dulu pemikiran Anda di dalam agama Islam bahwa ya Tuhannya umat Islam itu sama dengan makhluknya. Buang dulu. Karena kalau Anda berpikiran bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk, nggak bakalan Anda bisa nyambung diskusi dengan umat Islam tentang masalah ketuhanan. Jadi seperti itu. Ya itulah pesan saya ya sama Bang Oki semuanya ya. Wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa ya. Mari ya teman-teman semuanya kita menyembah Tuhannya para nabi yang disembah oleh Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW dengan cara sujud kepadanya. Ya mungkin itu aja penutup dari saya Bang Oki. Terima kasih banyak atas diskusinya. Semoga diskusi ini menjadi penambah wawasan serta edukasi untuk kita semuanya. Ya dan kalaupun ada kosakata saya yang menyinggung ke Bang Oki ataupun ke penonton ya, saya memohon maaf. Nah, jadi seperti itu di closing ini. Jadi, ambil video ini sebagai bahan pelajaran, bahan renungan untuk kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat. Ya, maha kuat Subhanahu wa ta'ala, lagi maha suci, lagi maha tinggi. Begitu pula yang ada di kitab Bang Oki kan, maha suci lagi maha tinggi. Jadi ya itu ya kesimpulannya Bang Oki dari streaming ini, live ini. Saya berpesan kepada Bang Oki gitu, termasuk kawan-kawan Kristen, jauhi ya pikiran yang mengatakan bahwa Allahnya umat Islam itu sama dengan makhluk. Itu nggak bakalan nyambung gitu diskusi dengan umat Islam. Itu kesimpulannya. Terima kasih banyak Bang Oki atas diskusinya ya. Alhamdulillah kita di penghujung acara. Silahkan giliran Anda. Oke teman-teman, bentar ya teman-teman, kita mulai dari awal biar waktunya keluar. Silakan diterima Ustaz. Oke teman-teman, sebelumnya saya cuma mau tanggapi kitab bilangan yang Pak Ustadz tadi sampaikan, tolong jangan dipotong ayatnya. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Karena cuma manusia yang hidupnya berdusta. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Jadi kalau baca ayat Alkitab dibaca full, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, seperti biasa, ketika Bang Oki bertanya, disitulah Google keluar. Ketika Bang Oki bertanya, disitulah Google dan AI keluar. Berbeda, Kristen menjawab tanpa data dari Google. Alkitab sanggup menjawab siapa kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di mana bentuk keadilan Tuhan bagi mata? Yohanes 14 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka.
Alkitab sanggup menjawab pertanyaan apapun, dan Alkitab tidak butuh support dan dukungan apalagi dari Google dan AI. Ya, teman-temannya berkali-kali itu. Nah, teman-teman, saya cuma mau sampaikan, ketika berdiskusi dengan Kristen, jauh-jauhkan pikiran kalau Tuhan itu tidak mampu bermujizat. Tuhan Yesus mengambil rupa manusia. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dengan mati terkutuk di dalam Galatia 3 ayat 13. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah perbedaan kualitas kita ketika berdiskusi. Kristen ditanya, Alkitab menjawab. Kristen bertanya, Google dan AI yang menjawab pertanyaan Bang Oki. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita harus terima jawabannya. Saya cuma mau sampaikan kepada teman-teman semua, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang adil. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas oleh jam-jam tertentu, oleh waktu-waktu tertentu. Kita punya Tuhan yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, teman-temannya. Ya, saya mau sampaikan terima kasih dengan Pak Ustadz Yusuf PI untuk diskusinya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman Kristen, terima kasih banyak udah tap-tap layar, udah membagikan lab ini. Terima kasih, kita sudah ada di ujung diskusi kita. Saya cuma mau sampaikan Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di setiap diskusi saya selalu bangga punya Alkitab. Saya selalu bangga punya Alkitab yang sempurna. Alkitab tidak butuh Google untuk menjawab pertanyaan lain. Alkitab tidak butuh AI untuk menjawab pertanyaan lain. Kita cuma butuh Alkitab untuk menjawab pertanyaan tentang keimanan Kristen. Untuk membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Teman-teman, terima kasih banyak. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap pede kita sebagai orang Kristen. Kita punya Alkitab yang sempurna. Kita punya Alkitab yang tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain. Ya teman-temannya, nggak apa-apa walaupun kita kalah PK, minimal kita berdiskusi menggunakan data dan dalil. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf PI, selamat malam. Sama-sama Bang Oki. Saya yang menyakiti hati Pak Ustadz Yusuf PI. Sama-sama. Oke, kita bubar ya. Terima kasih. Ayo, di mana keadilan Yesus coba? Gak bisa jawab Bang Oki ya. Saya kan udah contohkan seperti napas ya. Napas, mau kau Kristen, mau kau Islam, mau kau Buddha, Hindu ya, Tuhan itu adil gitu. Semua dikasih napas, kan gitu.